Saudara, angkat dompet kalian saudara, angkat di kepala dompetnya saudara. Saya akan berdoa kiranya Tuhan memberkati, mengisi dompet kalian dengan jutaan rupiah. Goblok! No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Saudara, apa jadinya jika Tuhan itu senang membagi-bagikan duit kepada umatnya? Pasti tak ada orang Kristen di dunia ini yang miskin, bukan? Nah, lalu bagaimana jika ada kesaksian pribadi yang diartikan sebagai bukti iman Kristen? Pengalaman pribadi dibuat menjadi kesaksian iman, yang mana itu berpotensi untuk membuat orang menjadi semakin sesat dalam berpikir dan memikirkan bahwa doa boleh menjadi tempat kita dapat duit secara ajaib. Ada sebuah video yang saya temukan, sebuah video kesaksian seorang ibu. Katanya dia mengikuti suatu live streaming seorang pendeta, dan pendeta itu menyuruh untuk semua peserta live streaming itu mengangkat dompet mereka supaya ATM mereka menjadi ATM surgawi katanya. Dan katanya setelah dia berdoa demikian, keesokan harinya uangnya bertambah di ATM puluhan juta dari nama no name secara ajaib. Mari lihat videonya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya saat ini hendak bersaksi akan kebaikan Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang saya terima ketika saya berdoa bersama hambanya Pastor Abraham Yoel. Waktu itu, tepatnya saya kurang tahu tanggal berapa, tengah malam persisnya ketika Pak Abraham Yoel berkata, saudara, angkat dompet saudara karena saya hendak mendoakan dompet saudara. Terus ambil dompet saudara. Saya bukan ambil dompet, saya ambil tas saya karena itu udah jam setengah 12 malam, menjelang jam 12 malam. Jadi Pastor Abraham Yoel berdoa, dia bilang, perkatakan bahwa ATM-ku ATM surgawi. Terus saya berkata, ATM-ku ATM surgawi. Tuhan, penuhi tasku dengan dolar Tuhan. Aku minta dolar Tuhan kepadamu. Nah, setelah itu saya tidur. Keesokan harinya, suami saya pulang kantor. Dia bilang gini, "Mah, tadi saya WA, kamu kok nggak jawab WA saya?" "Oh sorry, tadi saya sibuk di dapur," saya bilang gitu kan. Itu katanya saya di ATM kok ada masuk 39 juta. Terus saya bilang, hah? Berarti saya kebagian dong, saya bilang gitu. Maksudnya apa ya? Karena ketika malam hari saya berdoa bersama hambanya Pastor Abraham Yoel, kan suami saya tidak tahu karena dia sudah tidur. Saya bilang, saya semalam berdoa sama Pastor Abraham Yoel. Saya minta untuk ATM-ku ATM surgawi. Wow, luar biasa, kata suami saya. Tapi gini aja, lebih baik kita tunggu beberapa minggu ini. Siapa tahu ada orang salah kirim. Kata suami saya, ya nggak apa-apa sih kita tunggu. Tapi itu no name loh yang ngirim ke rekening saya, katanya gitu kan. Terus oke, no problem, saya bilang. Kita tunggu. Setelah beberapa minggu tidak ada yang komplain. Terus saya kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu 10% daripada itu kepada Bapak Abraham Yoel, maksudnya ministry yang dipimpin oleh beliau. Setelah saat itu saya merasa sepertinya itu berkat Tuhan tercurah amat sangat ya ke keluarga kami begitu. Kenapa saya bilang demikian?
Selanjutnya, kami itu tidak punya money changer. Tapi yang anehnya, orang menghubungi suami saya untuk mencarikan dolar gitu loh. Jadi itu kalau dihitung minimumnya aja, kalau transaksi dolar itu oke lah, taruhlah 1 juta ya, karena kan ada 1 juta lebih atau 900, tapi saya bunderin 1 juta lah. Nah, Sabtu Minggu itu kan libur ya, jadi kalau dalam sebulan 30 hari saya potong aja 20 hari, itu Tuhan melebihkan 20 juta di samping uang lain-lainnya. Betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Juga yang kedua, maksudnya yang ketiga, ketika anak kami yang sedang mengambil S2 di Amerika mau ujian untuk kelulusan MBA-nya, saya berdoa, saya teriak karena saya ingat bagaimana pengajaran mengenai kuasa perkataan. Saya bilang, Tuhan, aku minta cum laude, Tuhan, aku minta cum laude untuk anakku. Tapi Tuhan tidak kasih cum laude ke anak saya. Bahkan Tuhan kasih di atas cum laude, yaitu magna cum laude. Bisa saudara-saudara bayangkan? Nah, saudara, bukankah ini konyol? Entah pengalaman ini benar atau tidak, saya akan menarik 2 kesan saya terhadap kesaksiannya. Yaitu yang pertama, ceritanya ini benar, tapi itu duit bukan kiriman Tuhan, tapi kiriman orang lain. Entah siapa, atau salah kirim mungkin. Dia bilang sih itu no name. Jangan-jangan siapa yang kirim ya. Saya nggak tahu siapa, yang pasti bukan Tuhan. Yang kedua, ceritanya ini palsu. Kesaksian yang benar harus dikokohkan oleh beberapa orang. Yesus saja, cerita hidupnya tidak hanya 1 orang yang bersaksi tentang Yesus, tapi ada banyak. Injil saja ada 4 orang yang tulis mengenai Yesus. 4 orang bersaksi tentang Yesus: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Besok saya bisa dong bikin kesaksian. Saudara, di ATM saya, karena saya berdoa, ATM saya bertambah sekian juta. Boleh dong ya, untuk mencari viewers, boleh dong. Saudara-saudara, saya bukan tidak percaya sama kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Tuhan tidak akan mengingkar apa yang pernah Dia katakan. Yesus pernah bilang dalam Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mana bisa Tuhan mengatakan kepada kita untuk jangan kumpulkan harta di bumi, lalu Tuhan yang sama kasih duit kepada kita tanpa alasan apapun. Juga pernah dalam Matius 19 ayat 21 diceritakan seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, coba kita pikir dengan akal sehat, saudara. Masa Yesus yang bilang kalau mau sempurna, kalau mau hidup kekal, jual harta, ikut Yesus, tapi Yesus yang sama malah kasih duit sama ibu ini, saudara. Coba saudara pikir, apakah Yesus orang yang pelin-pelan? Apakah Yesus anak remaja yang labil? Dia bilang jangan kumpulkan harta, dia bilang jual hartamu. Masa Yesus kemudian kasih duit sama dia? Saudara-saudara, duit itu kita perlu memang, tapi duit hanyalah alat transaksi biasa, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan yang lain yang bisa dibeli dengan duit, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau hal-hal yang lain yang bisa kita beli dengan duit. Dan kita semua setuju bahwa duit tidak bisa membeli segala sesuatu. Duit nggak bisa membeli damai sejahtera, karena damai sejahtera hanya didapati di dalam Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan tak bisa dibeli dengan uang. Itu anugerah. Orang yang tidak takut akan Tuhan, kalau semakin kaya malah semakin nggak damai sejahtera hatinya. Hatinya akan terus-menerus memikirkan hartanya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena kalau orang semakin kaya, saudara, dia takut bangkrut, dia takut orang rampok ya. Banyak ketakutan dia, saudara. Kalau orang tidak punya harta banyak, ya hidupnya santai, enjoy saja kan. Makanya Yesus pernah bilang, kalau kamu kumpulkan harta di sorga, supaya hatimu selalu tertuju ke sorga. Apa itu harta di sorga? Harta di sorga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah harta kita ya. Seperti lagu yang katakan, kitab suci hartaku ya. Saudara, semakin kita banyak memahami firman Tuhan,
maka kita semakin kaya di dalam iman. Itulah harta di sorga, kekayaan iman kita, kekayaan pengenalan akan Tuhan yang sejati. Nah, saudara, bagaimana jika gereja bukan mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga, atau membuat kita berorientasi pada harta di sorga? Bagaimana jika ada gereja yang malah membuat kita menjadi orang yang suka berorientasi pada harta di bumi, yang kita kenal dengan teologi kemakmuran? Bukankah ini gereja sesat? Bukankah ini gereja yang berlawanan dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, saya bukan mengajarkan kita untuk tidak boleh kaya. Kaya itu boleh, selama itu dengan cara yang jujur, yang benar, dan tidak merugikan orang lain. Itu baik. Salomo kaya, banyak orang di Alkitab yang kaya. Ada juga orang yang menjadi pengikut Yesus, seperti Lydia, si penjual kain ungu. Kain ungu itu kain yang mahal dan hanya dibeli oleh para bangsawan. Jadi pasti Lydia ini adalah seorang pengusaha yang kaya, yang sukses. Tapi dia orang yang beriman. Nah, saudara, jadi kita harus tahu bahwa kita boleh kaya. Yang salah jika kita beriman kepada Tuhan untuk menjadi kaya. Itu salah, saudara. Lebih bahaya lagi jika ada hamba Tuhan atau gereja yang mengajar kita berdoa atau mendoakan kita untuk kita menjadi kaya, seperti dalam kesaksian yang tadi. Saudara-saudara, kalau di gereja Anda mencium ada bau-bau seperti pengajaran bahwa iman akan membuat Anda menjadi orang yang kaya atau mendapat harta yang banyak di dunia, maka saya katakan tinggalkan segera gereja itu. Dengar baik, saudara, gereja adalah tambang. Tambang di mana orang-orang Kristen mengumpulkan harta di sorga, yaitu firman. Gereja bukan tempat mencari harta dunia. Kalau dengan ke gereja Anda berpikir Anda akan kaya, maka Anda salah tempat. Cara paling tepat untuk menjadi kaya bukanlah beriman, tapi bekerja dengan giat. Orang Islam, orang Hindu, Buddha, ateis, semua banyak yang kaya-kaya mereka. Tapi untuk mendapatkan keselamatan hanya ada di dalam Kristus, dan jalannya pun adalah salib. Maka marilah kita sebagai orang Kristen beriman kepada Tuhan dengan benar, dengan baik. Bahkan kita harus bergereja dengan gereja yang benar dan baik, yang sungguh-sungguh mau menafsir firman Tuhan untuk kita sesuai dengan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Saudara, sekian video dari saya. Bagikan video ini, bebaskan orang tua, anak, sanak saudara, tetangga kalian, rekan kerja kalian, dan semua orang dari gereja yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Patrick Smith undur diri, and until next time, God bless you.